yang tidak masuk kelas? Apakah ada? Hadir semua. Sebelum itu kita di sini akan memulai mata pelajaran tentang pada mata pelajaran fisika, yaitu pada materi hukum Archimedes. Nah, dengan tujuan pembelajaran nantinya peserta didik kalian akan menganalisis hubungan antara volume fluida yang tertutup dengan tekanan gaya apung yang terjadi pada kapal selam. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apakah ada yang pernah melihat kapal selam atau melihatnya di TV ataupun YouTube, gadget atau dan sebagainya? Bagaimana cara kerja kapal selam? Apa jangan tenggelam? Kenapa dia begitu? Apa ada yang tahu kenapa dia bisa tenggelam, melayang atau mengapung? Masukin air. Oke, karena dari itu kita di sini akan mempelajari bagaimana sih kapal selam itu bisa melayang, mengapung dan tenggelam. Oke, sebelum itu Ibu akan membagikan LKPD. Nantinya kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana nanti satu kelompok itu terdiri dari 2 atau 3 orang. Silahkan, udah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Apa ada yang belum dapat lembar kerja peserta didiknya? Sudah dapat semua? Sudah. Ibu mau minta tolong 2 orang dalam satu kelompok untuk maju ke depan. Karena di sini alat kita terbatas ya, hanya dengan satu kapal selam. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan data yang telah didapatkan oleh temannya di sini. Silakan dibaca dulu cara kerjanya ya. Pertama itu siapkan alat terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah menyiapkan alatnya. Kemudian masukkan air ke dalam ember atau wadah. Nah, sudah lihat di sini ada air di dalam ember atau wadahnya. Kemudian masukkan air ke dalam kapal selam. Berisi air dalam kapal selam ini sampai tidak ada kolom udara di dalam kapal selam. Di sini anak-anak bisa dilihat bagaimana keadaan kapal, apakah dia tenggelam atau melayang. Tenggelam. Nah, di sini dengan volume air yaitu 1.500 mili, yaitu dalam keadaan air penuh di dalam kapal, kondisi kapalnya itu tenggelam. 1.500 mili. Nanti diubah ke liter. Diubah ke liter, jadi 1,5 liter. Liternya itu sama dengan desiliter kan, desiliter kubik. Jadi kita ubah ke meter kubik. Kalau meter kubik itu kan naiknya jadi 3 kan, pakai 3 jadi 1,5 kali 10 pangkat 3 meter kubik. Selanjutnya untuk melihat ke kondisi berikutnya, yaitu kondisi melayang, maka anak-anak bisa menghidupkan. Di sini kami sudah menyiapkan saklar untuk mengurangi
air yang ada di dalam kapalnya. Nah, anak-anak bisa dilihat, yang melihatnya bisa ke depan karena ukuran embernya ini warna gelap jadi bisa terang. Nah, di sini bisa dilihat dengan volume yang berkurang itu 20 mili, kurang lebih 20 mili, kapal selamnya itu melayang. Berarti nanti untuk menghitungnya itu dari 1500 mili dikurang dengan 20 mili, sehingga didapatkanlah volume ya nampak 480. Nah, jadi pada volume benda yang kecil 1480 mili kapal selam itu melayang. Selanjutnya untuk membuktikan kapal selam oke, bisa dilakukan lagi. Dah. Ya. Oke, selanjutnya di sini didapatkan bahwa ketika kapal selamnya mengapung itu volume airnya berkurang sebanyak 100 mili atau hingga mencapai 0 mili air dalam kapal selamnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kapal selam itu dapat mengapung ketika bahkan tidak ada air yang berada di dalam kapal selamnya dan 1400 mili. Selanjutnya silakan menggambarkan kondisi kapal yang sudah kita lakukan percobaan. Terima kasih. Jadi teman-teman, dari percobaan yang telah kita lakukan, kita dapat simpulkan bahwa volume benda yang tertutup itu sebanding dengan gaya apungnya. Jadi hubungannya itu berbanding lurus. Oke. Minggu depan
kita akan belajar pindah dinamis. Oke kalian, assalamualaikum